wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, waktu Mas Bambang telepon itu tentang kontak itu kan soal undang-undang Sisdiknas. Jadi fokus saya adalah bicara tentang undang-undang Sisdiknas. Tapi sebelum saya bicara ini mungkin saya perlu menanggapi beberapa pembicara sebelumnya. Boleh. Prof. Hafid, terutama betul bahwa kita rasio guru itu tinggi, tapi dari banyak kajian di lapangan itu sebetulnya guru kita itu dihitung guru secara keseluruhan, termasuk guru honorer. Kalau guru PNS kita ini minus, ya. Jadi kalau guru PNS minus, dan itu yang mau dicukupi. Dan guru honorer ini kita tidak bisa kita harapkan terlalu banyak karena standar penggajiannya itu beragam. Di Jogja itu masih ada SMP yang memberikan honor masih 350. Nah, jadi yang gini kita nggak bisa harapkan. Itu ini satu. Yang kedua soal tunjangan profesional. Nah, sebetulnya sudah tepat itu, Prof, meningkatkan kesejahteraan. Karena saya tahu awal bahwa sejak awal tunjangan profesional itu tidak dirancang untuk meningkatkan kualitas, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena waktu itu ledekannya guru itu banyak pendapat, tapi sedikit pendapatan. Lalu zaman Gus Dur jadi presiden, teman-teman PGRI itu mengusulkan supaya ada tunjangan profesi guru. Nah, Gus Dur bilang, buatlah undang-undang, gitu. Nah, teman-teman PGRI lalu menginisiasi adanya awalnya rancangan undang-undang guru, tapi di tengah jalan ditambah undang-undang guru dan dosen. Jadi kalau misalnya orang bahwa kesejahteraan bahwa anggaran atau profesi guru itu tidak meningkatkan kualitas tapi meningkatkan kesejahteraan, saya kira itu sudah tepat. Sesuai dengan undang-undang. Sudah sesuai dengan harapan dalam penyusunan undang-undang. Dan sekarang ini hampir semua guru sudah punya mobil, sudah berumroh. Nah, itu kan dulu itu bayangkan guru naik pesawat itu susah sekali. Tapi sekarang rumahnya bagus, sekarang punya mobil, umroh, kadang-kadang juga tur, kalau itu belakangan. Tur ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, kira-kira gitu. Jadi ini sesuatu yang sesuai dengan itu. Lalu soal mutu pendidikan, saya kira di beberapa bulan lalu waktu saya bicara di sini sudah saya katakan mutu pendidikan kita lebih bagus kok daripada mutu pendidikan di dunia lainnya. Jadi kalau mengatakan pendidikan kita buruk, salah. Soalnya apa? Pendidikan kita melahirkan ahli surga, tapi pendidikan yang lain enggak. Jadi itu saya kira kelebihan dari pendidikan kita. Kira-kira itu yang perlu kita tanggapi. Jadi memang kita susah mengelola pendidikan yang sangat susah. Sebetulnya saya dengan Mas Nanang dan kawan-kawan waktu di NU Sirkal itu memang sebetulnya sudah membuat rekomendasi kepada Presiden Jokowi Ma'ruf ini untuk membenahi sekolah dasar gitu. Tapi nggak tahu apakah rekomendasinya dibaca atau tidak gitu. Yang pasti menterinya bukan orang yang concern pada pendidikan dasar, itu yang pasti. Tapi kita sudah siapkan rekomendasi, mungkin rekomendasinya masih bisa diakses juga ke Mas Nanang, bahwa saatnya pemerintah mulai memperhatikan soal pendidikan dasarnya. Jadi membenahi pendidikan itu dari pendidikan dasar. Nah, sebetulnya itu juga saya langsung meloncat kalau kita bicara tentang undang-undang pendidikan. Kita ini punya
sudah pernah punya 3 undang-undang tentang yang pendidikan secara umum, selain ada pendidikan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 50, Junto Undang-Undang Nomor 12 54 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 50 itu, lalu Undang-Undang Sisdiknas Nomor 289, dan sekarang ini Undang-Undang Sisdiknas 2003. Nah, kalau kita bicara tentang undang-undang ketiga undang-undang ini, menurut saya yang clear berpikirnya dan filosofinya sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 50, karena waktu itu memang dirancang oleh para founding fathers yang belum punya interest politik apapun. Itu saya kira kuncinya. Konon ini dirancang oleh Ki Mangun Sarkoro yang juga dari Taman Siswa gitu pada saat itu, dan itu dirancang pada saat negara RIS gitu, Republik Indonesia Serikat. Sayang kurang dipahami. Dan di situ sebetulnya juga lebih memberikan tekanan pada satu yang ditekankan pada itu adalah soal pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu menurut undang-undang itu ya itu harus gratis saat itu. Sudah dari tahun 50-an itu sudah merancang bahwa pendidikan dasar gratis, dan orang-orang yang miskin itu diberi sokongan, gitu. Diberi sokongan. Jadi sudah diatur di dalam undang-undang, sehingga komitmen pemerintah itu jelas, dan pemerintah juga menghargai pada keberadaan sekolah-sekolah swasta. Jadi sekolah-sekolah swasta yang didirikan atas dasar misi agama. Dan pemerintah juga memberikan otonomi kepada masyarakat, orang tua, bahwa memilih sekolah itu adalah entah swasta entah negeri, itu sebetulnya hal yang sama gitu. Dan yang menonjol saat itu adalah soal pendidikan agama. Pendidikan agama itu diberikan di sekolah, tapi orang tua lah yang memilih, yang menentukan apakah anak-anak akan mengikuti pendidikan agama atau tidak. Gitu kan? Itu saya kira yang kemudian menjadi dasar dari peletakan pemahaman toleransi maupun kebangsaan saat itu. Nah, tapi di Undang-Undang Nomor 289, semangat-semangat yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 itu tidak ada lagi. Gitu. Dari rumusan tujuan pendidikannya pun sudah lebih nafi-nafi gitu. Dan tanggung jawab pemerintah itu tidak begitu clear di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 289 itu. Kalau di Undang-Undang Nomor 4 itu jelas bahwa pendidikan dasar, terutama sekolah rendah itu tanpa biaya. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 289 itu tidak begitu jelas, karena pendanaan itu dibagi bahwa masyarakat pun juga bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan. Itu di Undang-Undang Nomor 289. Nah, penyusunan Undang-Undang Nomor 289 ini agak kontroversial waktu itu sebetulnya, karena mulai muncul soal isu agama terkait dengan penjelasan pasal 28 ayat 2 soal kewenangan mengajar pendidikan pendidik, yang dalamnya berarti bahwa harus sesuai dengan kewenangannya, otomatis yang misalnya mengajar pendidikan agama Islam ya harus orang yang beragama Islam. Nah, ini menimbulkan problem waktu itu di kalangan sekolah-sekolah Kristen Katolik yang pada saat itu banyak juga mendidik
orang-orang non Kristen dan Katolik. Gitu. Ini bagaimana ya, prakteknya kan begitu. Dan sejak itu sebetulnya ini Undang-Undang Nomor 289 itu menurut saya menjadi embrio dari bibit-bibit disharmoni. Kenapa? Karena sekolah-sekolah Kristen Katolik sendiri karena tidak mau repot dengan peraturan, akhirnya membatasi diri hanya lebih banyak menerima orang-orang Kristen Katolik sendiri. Juga sekolah-sekolah Hindu dan sebagainya, sama lah sekolah-sekolah yang minoritas. Atau kalau mereka menerima murid yang lain agama dengan yayasan, mereka harus membuat surat pernyataan, gitu. Surat pernyataan bahwa mereka mau mengikuti pendidikan yang ada di lingkungan sekolah itu. Nah, ini saya kira menurut saya itu awal dari disharmoni yang ada di lingkungan sekolah berangkat dari regulasi ini. Gitu. Dan efeknya ini kan pasca reformasi saya pikir akan lebih cair. Ternyata pasca reformasi itu keluar peraturan SKP, surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan yang mewajibkan bahwa ya murid harus mengikuti apa yang diamanatkan di dalam undang-undang itu. Sehingga di Jogja itu terjadi tahun 2000 STM Bogri di Kulon Progo itu harus ditutup karena yang nutup adalah kepala kantor wilayah Kanwil waktu itu belum otonomi, jadi masih bernama Kanwil. Ditutup karena tidak mau menjalankan SKP itu. Nah, jadi dengan kata lain saya melihat bahwa Undang-Undang Sisdiknas nomor 289 waktu itu memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya disharmoni sosial di masyarakat kita. Meskipun selalu dikatakan bahwa penjelasan di dalam satu ayat penjelasan di undang-undang itu tidak sekuat dengan pasalnya, tetapi kenyataan di lapangan itu yang terjadi. Nah, penyusunan Undang-Undang Nomor 22 2003 sebetulnya juga membutuhkan kontroversi. Oh, 20 2003 itu juga sebetulnya memunculkan kontroversi. Tapi kontroversinya sebetulnya bukan hanya soal agama. Saya mengelompokkan ada 4 kelompok yang waktu itu terlibat di dalam proses perdebatan Undang-Undang Sisdiknas ini. Yang pertama, itu ada di halaman 9 ya, itu pertama adalah para pengelola sekolah-sekolah terutama Kristen Katolik. Hindu Buddha ada tetapi tidak begitu menonjol karena memang sedikit gitu, yang waktu itu mempersoalkan keberadaan pasal 13 di RUU-nya ya. Nanti setelah disahkan itu menjadi pasal 12 tentang ya seperti yang ada di penjelasan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas nomor 2. Jadi kalau Undang-Undang Sisdiknas 89 itu baru dimunculkan di dalam pasal, nah di dalam RUU Sisdiknas 2003 itu sudah diangkat di pasal, itu setelah disahkan menjadi pasal 12, yaitu tentang kewajiban memberikan pelajaran pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh murid, sehingga konsekuensinya seperti yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 289. Nah, ini satu kelompok. Yang kelompok yang lain sebetulnya termasuk saya itu ada di barisan yang kedua, yaitu mahasiswa dan aktivis LSM yang pada waktu itu concern terhadap isu-isu pendidikan
pendidikan dan melihat bahwa draft undang RUU saat itu cenderung cenderung ada indikasi negara itu melepaskan tanggung jawab pembiayaannya, gitu, dan cenderung meliberalisasi serta memprivatisasi pendidikan. Waktu itu ditandai dengan adanya amanat untuk pembentukan undang-undang untuk membentuk badan hukum pendidikan serta keberadaan sekolah bertaraf internasional, dan kedua-duanya ini kan kemudian diwujudkan, pertama kali diwujudkan dengan membuat undang-undang BHP, undang-undang Badan Hukum Pendidikan, dan membangun sekolah bertaraf internasional atau rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSTI. Nah, dua-duanya kami gugat di MK dan dikabulkan. Nah, ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga adalah yang berkepentingan dengan guru, karena di undang-undang di RUU Sisdiknas ini istilah guru itu sama sekali tidak muncul. Jadi waktu itu agak aneh karena ini undang-undang pendidikan, tapi istilah guru itu tidak muncul. Yang muncul adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Gitu. Nah, ini teman-teman guru di bawah PGRI tentu melakukan protes-protes terhadap RUU ini. Nah, yang keempat adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap dasar negara Pancasila, karena di dalam undang-undang dalam draft atau RUU Undang-Undang Sisdiknas waktu itu, terutama terkait dengan kurikulum, tidak lagi mencantumkan Pancasila sebagai pelajaran wajib dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Nah, ini terutama teman-teman UGM yang punya fakultas filsafat dan banyak membidangi Pancasila, banyak bersuara. Juga dosen-dosen di perguruan tinggi yang mengampu bidang studi Pancasila itu bersuara keras. Jadi ada 4 kelompok ini yang waktu itu melakukan respon terhadap rancangan undang-undang pendidikan, tetapi media itu memblok up-nya seakan-akan hanya pada persoalan pasal 13 atau setelah disahkan menjadi pasal 12, yaitu soal pendidikan agama. Tapi sebetulnya menurut saya itu hanya satu bagian kecil saja. Nah, pasca munculnya undang-undang PHP, munculnya RSTI, ini yang membenarkan kami, terutama teman-teman di mahasiswa dan NGO, bahwa ini loh kecenderungan liberalisasi ini. Termasuk juga keberadaan pasal 65 yang mengatur soal pendidikan asing boleh masuk atau membuka cabang di Indonesia. Jadi ini kira-kira riuh atau ya riuhnya pembahasan RUU Sisdiknas pada waktu itu. Dan karena sudah beberapa pasal di undang-undang ini sudah dibatalkan, maka tahun 2010 itu saya pernah menulis di Kompas yang mendesak untuk merevisi undang-undang ini. Itu. Beberapa pasal yang sudah dibatalkan itu salah satunya adalah pasal 53 ayat 3 ya, yang mengatur soal yang mengamanatkan pembentukan Badan Hukum Pendidikan. Karena itu sudah dibatalkan oleh MA dan pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, maka sebaiknya juga harus dihilangkan. Lalu juga tadi yang disebut berarti soal anggaran di pasal 49 dan mengatur soal anggaran pendidikan 20%. Tapi ini kan juga sudah koreksi oleh MK bahwa 20% itu termasuk gaji guru dan dosen. Nah, jadi ini kembali lagi saya menimpali apa yang disampaikan Pak Ponco dan Prof. HP
bahwa memang anggaran kita pendidikan itu tinggi, tetapi sebagian besar, mungkin nanti Pak Ferry lebih bisa menjelaskan berapa persennya, itu untuk gaji guru dan dosen. Dan makin banyak guru dan dosen yang tersertifikasi, makin besar pula dana anggaran pendidikan yang tersedot di sana. Yang dikelola oleh Kemdikbud untuk operasional mungkin tidak sampai 70 triliun setahun untuk membiayai sekian juta peserta didik. Nah ini yang banyak yang nggak paham. Dan hal ini juga pernah dipahami oleh teman di istana. Pak Jokowi kan selalu mengatakan anggaran pendidikan kita naik, tapi kualitasnya begini. Nggak pernah tahu bahwa dulu zaman sebelum 2007 itu gaji guru dan dosen itu masuk ke anggaran rutin, tapi pasca putusan MK itu masuk ke anggaran pendidikan. Jadi ya wajar kalau kemudian perjalanan pendidikan kita tertatih-tatih, dan itu kan terbagi Kemenak dan Dikbud. Kalau kemarin malah Kemenristek-Dikti, ada keuangan, pertahanan, dan sebagainya. Ada 12 KL yang mengambil dana pendidikan ini. Nah ini yang saya kira kita harus perjelas itu, bahwa ya betul bahwa anggarannya tinggi, tapi untuk apa? Jadi karena itu juga harus pasal ini juga harus direvisi gitu menurut saya. Lalu ada juga yang pasal yang mengatur soal, terutama pasal 55 ayat 4 yang berbunyi lembaga pendidikan di halaman 13. Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis dan sebagainya. Pasal ini juga sudah digugat. Saya waktu itu termasuk ikut merumuskan gugatannya. Yang menggugat itu teman-teman NU sama Sekolah Katolik di Pekalongan, dan dikabulkan oleh MK dengan menghilangkan kata dapat. Jadi kalau dapat itu kan bersifat opsional, tapi dengan menghilangkan kata dapat, maka ya itu semacam wajib bagi pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta gitu. Nah ini berarti kan pasal ini juga sudah nggak berfungsi lagi, karena itu lebih baik direvisi supaya bersih. Pasal yang lain yang memang sekarang tidak menjadi krusial tapi kemarin menjadi krusial adalah pasal 57 sampai 59 yang mengatur soal evaluasi. Di situ memang tidak mengatakan ujian nasional evaluasi, tetapi dalam prakteknya karena diturunkan dalam PP, akhirnya menjadi ujian nasional. Memang sekarang tidak diadakan lagi, tetapi ini kan sifatnya tergantung kebijakan menteri. Nanti menterinya ganti, jangan-jangan muncul lagi. Jadi lebih baik tegas nanti evaluasi itu gimana supaya tidak ditafsirkan seenaknya oleh menteri. Itu dasar-dasar usulan saya perlu melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas secara segera. Selain itu juga ada sejumlah pasal, selain adanya sejumlah pasal yang telah dibatalkan oleh MK, ada beberapa alasan lain yang saya kemukakan. Pertama, lahirnya Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mungkin saling berkaitan dan mungkin juga ada yang tumpang tindih, sehingga harus diselaraskan. Ketika undang-undang ini mestinya tidak boleh tumpang tindih tapi harus diselaraskan. Lalu juga perlunya dimasukkan kata guru di dalam Undang-Undang Sisdiknas, karena makna guru menurut saya tidak bisa disimplifikasikan dengan istilah tenaga pendidik.
gitu. Kalau tenaga pendidik itu kan menurut saya sih itu ya diksinya itu sangat fungsional. Nah, sementara kalau guru itu lebih sangat filosofis gitu. Lalu juga tuntutan untuk mengembalikan materi pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib dari SD sampai perguruan tinggi. Ini sebaiknya dipayungi di dalam undang-undang itu. Lalu mengembalikan ruh pendidikan nasional. Saya ada tulisan juga di Kompas tahun 2010 kalau nggak salah. Pendidikan nasional kita ini, terutama yang negeri anaknya, sudah kehilangan ruh kebangsaannya. Gitu. Praktek-praktek pendidikan di sekolah negeri sekarang ini jauh lebih agamis dibandingkan sekolah-sekolah swasta berbasis agama. Gitu. Kalau zaman kita mau sekolah itu kan sekolah negeri itu pilihan pertama bagi orang tua ketika mau menyekolahkan anak tanpa mengalami hambatan-hambatan suku, ras, agama, biaya dan sebagainya. Tapi sekarang justru dihindari. Baru alasan ekonomi memilih ke sekolah negeri. Gitu. Tetapi ruh kebangsaannya ini saya kira yang hilang dan saya kira harus ditumbuhkan. Dan yang kelima adalah adanya perkembangan psikologi anak yang mengalami percepatan menurut saya. Kalau di undang-undang Sisdiknas itu kan yang anak dapat masuk ke SD itu setelah 6 tahun. Dan dalam prakteknya sekarang ini kalau anak baru usia 6 tahun susah sekali mendapatkan sekolah karena SD akan memprioritaskan yang usia 7 tahun. Dan akhirnya anak-anak yang di bawah 6 tahun tapi sudah pintar baca tulis terpaksa harus sekolah di swasta. Nah, menurut saya itu batas usia 6 tahun ini harus dikaji ulang karena ini kan mungkin zaman kita dulu yang untuk masuk sekolah harus begini gitu. Nah, sekarang waktu itu orang tuanya jarang yang berpendidikan, media pembelajarannya masih terbatas. Nah, sekarang anak-anak bisa tumbuh dengan cepat gitu. Apakah ya harus 5 tahun? Karena praktek pengalaman kedua anak saya sendiri semua di bawah 6 tahun sudah masuk SD gitu loh. Nah, dan itu kan saya kira semua orang sekarang mengalami begitu karena anak mengalami percepatan pertumbuhan. Nah, ini nanti tugasnya Pak Garfi untuk mengawal gitu. Jadi batas usia masuk SD 6 tahun itu semestinya harus direvisi gitu. Lalu yang keenam adalah menyikapi masuknya pendidikan asing ke Indonesia. Kita mau gimana sih? Karena kalau di pasal 65 yang undang-undang Sisdiknas sekarang itu kan mengatakan pendidikan asing itu boleh asal satu sudah terakreditasi dan diakui di negaranya serta membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan lokal yang sudah terakreditasi. Tetapi saya sendiri termasuk orang yang menolak kalau pendidikan itu diserahkan ke asing, gitu loh. Jadi sebaiknya ya pendidikan lebih baik kita tangani sendiri. Wong Amerika yang liberalis saja tidak pernah menyerahkan pendidikan itu ke bangsa asing. Nah, kita gimana? Menurut saya kita harus tegas. Yang terakhir, alasan yang lain adalah soal kemajuan teknologi sekarang. Nah, ini juga tadi ketika Prof. Abed bicara soal standar nasional pendidikan dengan perkembangan teknologi sekarang dan menterinya cenderung mendorong pembelajaran di rumah, menjadi pertanyaan apakah standar pendidikan itu terutama yang prasarana dan sarana itu masih relevan untuk kita highlight atau tidak gitu loh. Kalau jangan-jangan nanti kita highlight ternyata dunianya udah berubah, banyak belajar di rumah dan sebagainya. Nah, ini saya kira harus menjadi perdebatan kita bersama karena itu juga memiliki implikasi
ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat kompleks. Kira-kira itu di Bambang, paparan saya.